ya angel ya. Dari sinetron bolak-balik kat. Hilang. Profesi seorang podcaster. Pun sudah siap Mas Radip, kitabnya dibuka. Lain sudah nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'i minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin husan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa thumma ila hujjatul Islam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa thumma ila jami'i awliya'i Tis'afi Tanah Jawi wa thumma ila jami'i mu'assis Jam'iyah Nahdlatul Ulama syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina masyaihina masyaihina wa asatidatina wa asatidatina wa liman istama'na hahuna bisababih wa li ajlih syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pripun, ada kendala lagi? Masih bisa masuk broadcastnya? Tetap masuk? Oke, siap. Oke. Alhamdulillah. Karena memang broadcast itu memang sulit. Jadi kadang live streaming sinyalnya macet dan seterusnya, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang kelima. Dan kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal, tentang adabul muasyarah, kemudian hukukul jiron, hukul walidain, hukul korobat, dan seterusnya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang ulfah. Napa ulfah niku? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu utawi iki iku bahasan kerukunan. Jadi ulfah niku adalah kerukunan. Di antara kita banyak yang membicarakan tentang apa itu kerukunan. Ayo kita jaga kerukunan, kan banyak. Ayo kita jaga perdamaian, banyak. Ayo kita jaga persatuan kesatuan.
Tetapi apa yang dimaksud kerukunan di sini? Menurut kitab Taisirul Kholak ini, kerukunan adalah hiya utawi ulfah iku al istiqnasu ngrekso aring binasi kelawan menungso wal farahu lan ngerasa bungah biliqo ihim kelawan tetemu menungso. Jadi kerukunan itu adalah rasa bahagia, rasa demen, rasa aring bahasa Jawa. Aring untuk siapa? Demen terhadap siapa? Biliko ihim kelawan tetemu menungso. Jadi ketika bertemu dengan manusia yang lain, bertemu dengan sesama muslim atau sesama manusia, itu kita mempunyai rasa demen. Jadi itulah yang didefinisikan sebagai kerukunan. Mergo wong niku lek demen petuk karo wong liyane, apa petuk karo wong liya niku terus demen. Maka sesuatu yang terjadi itu adalah silaturahim. Terjalinnya tali persaudaraan. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe ulfah iku khamsatun ana 5. Awaluha utawi kawitane khamsah iku adinu agama. Lianna krana sak temene kamalal iman, sampurnane keimanan iku yujibu jalare sempurnane iman iku wau al atfa ing gawe welas. Jadi yang pertama sebabnya kerukunan itu adalah agama. Kalau kita berbicara masalah agama, maka yang kita bicarakan juga adalah tentang kesempurnaan iman. Lek adewe ngomong agama wi hubungannya karo kesempurnaan iman, ya sebaliknya kita berbicara tentang kesempurnaan iman itu hubungannya pasti dengan agama. Lah wong lek wis duwe agama terus imane sampurno, itu tidak ada yang lain yang dia lakukan kecuali berbuat baik terhadap sesama manusia. Gawe welas, menebar kasih sayang. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah imannya sempurna. Wasaniha utawi kaping pindhone khamsah iku an-nasabu keturunan li annal insanu krana sak temene menungso iku yahnu condong sapa insan ala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate insan. Kemudian yang kedua adalah faktor keturunan, sebab keturunan. Jadi rukun yang pertama tadi itu berkat sebab agama, karena di dalam agama, terutama agamanya awake dhewe agama Islam itu dituntut kita untuk berbuat baik pada orang lain. Kemudian yang kedua nopo? Yang kedua adalah tentang nasab. Nasabnya keturunan. Jadi wong niku kalau sudah terjalin sebuah nasab itu otomatis rasa yang ada dalam diri seseorang itu pasti akan condong, akan melekat terhadap para kerabat. Gitu. Apa enek? Maksudnya dulur podo dulure ini terus akhirnya saling tidak mengenal satu sama lain kan yo sangat jarang sekali toh nggih. Ada tapi nggih cuma kalau ada faktor-faktor tertentu misalnya rebutan warisan dan seterusnya. Itu banyak podo dulure akhirnya malah pecah. Podo dulure akhirnya malah konflik musuhan. Ngoten niku kathah. Nggih. Wa yatawaddadu lan gawe demen sapa insan ilaihi maring korobat. Kemudian lek wis punya hubungan kekerabatan, punya hubungan nasab keturunan ini biasanya yo saling membuat rasa kebahagiaan. Contoh lek pas bodo keluargane kabeh mlumpuk. Punya cah cilik-cilik biasanya kan yo dikei sangu. Itu kan berarti sebagai wujud napa? Kasih sayang terhadap sesama kerabat senasab. Continue. Wayakufu lan nyegah sapa ingsan al adza ing tekane piloro anhum saking kerabat. Dan juga napa? Wong lek wis terjalin dengan kekerabatan, terjalin sebuah nasab, niku pasti seseorang itu akan napa? Mencegah apa-apa yang bisa melukai hati dari kerabat kita. Ini kan bab sing dhewe ngene lho didhawuhne to. Hukukul
jiron, hukum apa adabul muasyarah. Ini kan jelas toh. Pergaulan adewe ora oleh lek karo kancane niku kita itu membuat teman kita itu tersinggung hatinya, atau kalau bisa kita mencegah sesuatu yang bisa membuat sedih apa sesaudara kita, teman kita, kan itu sudah dibahas dek ini kan. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rahima, sak temene sanak famili, innar rahima sak temene sanak famili, idza tamassat, iku idza tamassat tetkalane parekan sanak famili, ta'atofat, mongko welas-welasan sapa sanak famili. Jadi dawe Kanjeng Nabi itu ketika kita itu dekat dengan keluarga, keluarga itu saling dekat, maka yang timbul adalah kasih sayang. Parek iki dekat. Awake dhewe iki cedhek karo keluarga, terus sesama keluarga terus akhirnya cedhek, maka yang timbul adalah rasa kasih sayang. Wasalithuha utawi kaping telune asbab iku al-musaharatu. Napa nih? Iku al-musaharatu kemorotuaan. Jadi apa? Kemorotuane termasuk mencakup berbesan. Jadi awake dhewe rabi karo seseorang, orang tuanya seseorang yang kita rabi iki jenenge morotuwa. Nyapa kok morotuwa niki kemorotuaan niki dimasukkan ke dalam apa sebab-sebab kerukunan, li annal insana krana sak temene menungso iku idza ahabba tetkalane demen sapa insan ursahu ing bojone insan, ahabba mongko demen sapa insan kulaman ing atase saben wong yantami kang sebangsa sapa man ilaiha maring ursa utawa bojo. Dadi wong niku lek wis demen karo seorang istri atau seorang istri sudah demen terhadap suaminya, maka orang itu akan cenderung juga suka dengan seseorang atau siapapun yang berhubungan dengan orang yang kita sukai. Misalnya adewe bojo, terus bojonya awake mungkin duwe orang tua atau punya adik atau punya kerabat. Itu otomatis awake dhewe niku karena kedekatan kita dengan seorang istri dengan bojone adewe iku mau, otomatis awake dhewe ya cedhek karo seseorang atau siapapun yang dekat dengan bojone awake dhewe. Niki dawuh kitab. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah wis dawuh sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kana ana sapa kana ana sapa luweh abghadu sengite khalqillahi khuluqe Allah utawa makhluk ciptaane Allah ilayya maring ingsun ala Zubairi iku ala Zubairi keluargane Zubair hatta tazawwajtu sehingga nikah sapa ingsun minha saking wadone keluargane Zubair niku mau fasoru mongko dadi sapa alu Zubair ahabba iku ahabba luweh kinasihane khalqillahi makhluke Allah. Seorang Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu pernah berkata, neng dunyo iki tidak ada yang lebih saya benci kecuali keluarganya Zubair. Aku ki neng dunyo ora nek wong sing paling tak gedeng kecuali keluargane Zubair. Tetapi ketika Khalid niki wau nikah terhadap salah satu keluarga wanita dari keluarga Zubair ini, kemudian Khalid berkata,
ketika saya sudah menikah dengan anggota keluarga Zubair ini, di dunia ini tidak ada yang lebih saya cintai kecuali keluarga Zubair. Berarti apa? Kemorotuaan ini wow, hubungan karena nikah ini wow adalah salah satu penyebab dari kerukunan. Warobiuha Warobiuha utawi kaping papate asbab iku albiru, gawe bagus, wahwa utawi gawe bagus iku al ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Qala syairu usdawuh sapa syair, ahsin ilan nasi tas takbad kulubahum fatola mas takbadal insana ihsanu. Ahsin gawe bagus sira ilan nasi maring menungso tas takbad mongko bisa amrih kumawula sira kulubahum ing pira-pira atine nas. Fatolama mongko suwe bungah istakbadal insana amrih kumawula ing menungso apa ihsanu gawe bagus. Kemudian apa? Sebab yang keempat adalah kita itu berbuat albirru. Biru, berbuat kesaenan, berbuat kebaikan, berbuat kebagusan. Kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Sampai sebuah syair itu mengatakan, berbuatlah baik kamu kepada sesama manusia, maka manusia yang lain itu pasti akan kumawulo, akan kintil, apa bahasanya, akan menyukai, akan mengikutimu. Maka semakin lama kita itu berbuat baik, maka akan semakin banyak pula orang yang akan kintil, mengikuti kita. Jadi lek wong dakwah ngoten niku, wong ngajak terhadap sesuatu yang baik itu kadang tidak cukup hanya dengan kata-kata. Harus dengan perbuatan yang makruf, perbuatan yang bir niku berbuat baik. Wong lek wis berbuat baik terhadap seseorang, atau sawake dakwah terhadap seseorang, ngajak seseorang itu terhadap kebaikan, maka secara otomatis wong sing awake dhewe jak niku akan manut atau mengikuti kita karena kita sudah berperilaku baik kepada ya. Salah satu kunci suksesnya Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah di era awal-awal beliau berdakwah itu apa saja? Adalah salah satunya adalah beliau itu terkenal sebagai seorang manusia yang berbuat baik kepada siapa. Bahwa ketika beliau awal berdakwah itu juga banyak yang mengikuti kiprah beliau, mengikuti agama Nabi karena apa? Karena Nabi itu membaiki terhadap orang lain sehingga banyak orang lain yang terpikat dengan dakwah beliau. Walaupun banyak juga yang menentang ya karena ya kalah saingan dan seterusnya. Kaum kafir Quraisy itu kan ya menganggap dia itu lebih Muhammad ki sopo, menganggap bahwa dirinya itu lebih mulia, dhuwur derajatnya dibanding Muhammad. Mereka yang menolak. Wa khamisuha utawi kaping 5 asbab iku al ikhau nyedulurake, menyedulurkan. Napa menyedulurkan itu? Menjalin persaudaraan, menyambungkan persaudaraan. Kama akho kaya oleh nyedulurake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina ing dalam antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Menyedulurkan seperti Nabi Muhammad itu dulu menyedulurkan antara sahabat muhajirin dan ansor ketika awal periode beliau itu berhijrah ke Madinah. Muhajirin ini siapa toh? Muhajirin itu adalah orang-orang yang ikut hijrah ikut hijrah dengan Kanjeng Nabi. Nah, Ansor niku sinten? Ya orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib yang dulu itu memberikan pertolongan. Kemudian kalau Kanjeng Nabi, Muhajirin dan Ansor ini dipersaudarakan, akhirnya terjalinlah sebuah litakwa drapun yento kuat robituhum persambungan para sahabat watazidu lan bisa tambah
apa ulfatuhum kerukunane sahabat. Jadi dengan menyambungkan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor niki wau, maka semakin kuat persambungan silaturahimnya, makin kuat persambungan dan juga makin bertambah kerukunannya. Fa'amma mongko anapun fadlul ulfati utawi keutamaane kerukunan, fal ifadatu mongko yaiku aweh faidah, wal istifadatu lan amrih faidah, wa ta'awunu lan yento binantu alal birri ing atase kebagusan, wa taqwa lan ketakwaan. Keutamaannya kerukunan itu adalah menambah faedah. Kita akan memperoleh faedah ya betul? Kemanfaatan. Awake dhewe juga akan memperoleh faedah juga. Kemanfaatan atas apa? Wa ta'awunu, kemanfaatan atas saling bantu membantu ketika ada orang lain yang membutuhkan. Membantu tentang apa? Tentang alal birri wa taqwa tentunya. Tentang sesuatu yang baik dan juga ketakwaan. Ora oleh bantu sesama manusia tapi dalam hal yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, ora oleh. Misalnya ngutangi koncone tapi duwite mau tinggi tuku mercon misalnya. Kan tidak ada manfaatnya toh nggih. Malah kadang justru menimbulkan mudharat. Wa bidzalika lan sebab mengkono tastaqimul ahwalu, bisa jejeg apa al ahwalu pira-pira tingkah, wa tak tadilulan bisa adil apa al umuru pira-pira perkara. Jadi sesuatu itu akan berdiri tegak dan juga bisa timbul keadilan suatu perkara itu karena sebab kerukunan. Wong lek konflik itu wong ngarepe mikir itu sudah nggak bisa. Berpikir jernih ora iso mergo konflik, mergo ora rukun. Lek wis ora rukun, keadilan ini tidak bisa akan terangkat dan juga kuat, jejeg, adil, itu tidak bisa. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan padha cekelan sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah, jami'an hale kabeh wa la tafarraqu lan aja pecah-pecah sira kabeh. Gusti Allah itu dawuh dalam Al-Qur'an, dawuh pripun? Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Artosipun apa? He manusia, wa'tasimu, berpegang eratlah engkau bihablillahi dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, dan juga jangan berpecah belah. Niki dawuh Allah dalam Al-Qur'an. Nek Allah wis perintah ngeten iki mosok yo terus awake dhewe iki melanggar perintah Allah, kan juga ndak pantas toh ngaku Islam nggak patuh terhadap perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, al-ikha'u. Al-ikha'u tawi iki iku pembahasan paseduluran. Tadi kerukunan, sekarang paseduluran. Napa paseduluran itu? Huwa utawi ikha iku rabitatun, persambungan baina syahsaini ing dalem antarane wong loro. Jadi persaudaraan paseduluran ini adalah persambungan hubungan antara kedua orang atau lebih. Tahaqqaqa kang bisa nyoto bainahuma ing dalem antarane wong loro niku wau apa al mawaddatu ketresnan. Fayu telabu mongko den suprih min kullin saking saben-saben suwiji min huma saking wong loro lil akhori maring kang meneh al muwasatu nulungi bil mali kelawan artane wal i'anatulan bantu bin nafsi kelawan awake. Jadi hubungan antara kedua orang, hubungan persaudaraan
Kemudian lek wis terjadi hubungan persaudaraan itu apa yang diharapkan ke depannya? Maka timbulnya mawaddah. Mawaddah niku napa? Rasa ketresnan, rasa cinta antara keduanya. Maka kalau orang niki sudah timbul rasa cinta terhadap keduanya, merasa saling membutuhkan, merasa saling melindungi, maka yang timbul nanti adalah saling membantu, baik itu dengan hartanya ataupun dengan badannya, binafsi dengan awae, wal afu lan ngapuro anizalati saking piro-piro kesalahan. Dan juga kalau misalnya enek saudarane awake dhewe kuwi berbuat kesalahan, itu kita mudah memaafkan. Wal ikhlasu lan ikhlas, kita mudah ikhlas. Wal wafa'u lan nuhoni janji. Lek wis klop, wis ada chemistry dengan orang lain, dengan wis enek hubungan paseduluran, maka kita akan cenderung untuk bisa menepati janji. Lek wis taruh janji berarti kudu ditepati. Wa takhfifu lan gawe anteng alaihi ing atase akhir. Gawe anteng ing atase akhir maksud piye? Ya ora usil karo koncone, ora usil karo saudarane, ora usil karo kerabate, ora usil. Watarkut takallufi lan tinggal murdi lahu maring akhir. Murdi niku maksudnya napa? Menekan. Awake dhewe iki menekan saudara kita itu juga akan hilang ketika kita sudah terjadi hubungan atau persambungan paseduluran iki wau. Wasutuku lan ngenengake amma saking perkara yukdi kang nglarakake apa ma. Jadi juga kita itu lek wis ada hubungan persaudaraan, kita akan cenderung juga tidak akan apa? Berbuat sesuatu yang melarake. Melarake itu apa? Membuat sakit hati saudara kita. Wa takalumu lan bicara bima yardohu kelawan perkara kang ngridoni ing ma apa asyar usara wa yaqbaluhu lan rimo ing ma apa adinu agama. Kemudian kita juga akan berbicara itu dengan pembicaraan yang menenangkan hati saudara kita. Pembicaraan yang melegakne hatine saudara kita, dan juga tentunya itu dalam konteks yang dibolehkan oleh syarak niku apa? Syariat, aturan, dan juga agama. Fayak muruhu mongko perintah sapa man ing akhir bil ma'rufi kelawan kebagusan, wayan hahu lan nyegah sapa man ing akhir anil mungkari saking kemungkaran. Wong lek wis rumangsa duwe rasa pasedulurane kuat, pasedulurane kental, maka akan saling mengingatkan untuk ya'muru nabil ma'ruf, akan selalu mengingatkan untuk memerintah kepada kemudian juga akan mencegah terhadap sesuatu yang mungkar. Lek dulure adewe kuwi sekirane arep berbuat sing enggak patek apik, sing enggak patek pantes, luweh perbuatan maksiat, wi adewe yo ngelingne. Iso uga ya awake dhewe sing kapan saja itu kita juga bisa kepleset. Kadang ngomong sing ora pantes, kadang berperilaku sing ora genah. Akhirnya kita diingatkan oleh dulure awake dhewe. Itu kan hal yang sangat lumrah loh. Jadi gunane dulur niku ngene iki wae. Wa yad'u lahu lan ndongaake sapa man maring akhir. Kemudian saling mendoakan. Bi husnil hali kelawan baguse tingkah, wadawamil istiqomati. Wadawamil istiqomati lang langgenge istiqomah. Dongakne, saling dongakne supaya kita itu istiqomah. Supaya awake dhewe itu selalu dalam lingkungan, kondisi dan situasi yang baik. Ini gunanya itu saling mendo. Wa amal fadlul ikhoi lan anapun utawi keuntungane paseduluran. Fakathirun mongko iku akeh li annahu krana sak temene ikho iku ya ba'atsu bisa dorong ala takhalluqi ing ngatasé gawe tata krama bimahasinil akhlaki kelawan baguse akhlak. Kemudian keutamaane paseduluran ki apa to?
Keutamaan pas duluran itu bisa mendorong kita untuk selalu berakhlak yang baik. Iso ndorong awake dhewe untuk mempunyai tata krama. Mergo wong ngalimo model piye, wong niku pinter model piye, len ora duweni akhlake tata kramane ora apik, maka sia-sia ilmu. Nah, mongko ciri-cirine wong sing alim itu salah satunya adalah dia mempunyai akhlak yang baik. Karena ada istilah al-adabu fauqal, adab itu di atas wa yu'alifu lan bisa ngerukunake iya ikhok bainal qulubi ing dalam antarane pira-pira ati. Rukunkan antara hati ke hati. Wabihi lan sebab ikhok yakunu bisa wujud apa islahu perdamaian. Mergo persaudaraan, mergo pasduluran, maka timbullah sebuah Andanya apa wong ngarepe konflik, wong kabeh ki dulur. Kabeh wis rumangsa dulur luweh-luweh kita dengan sesama orang Islam. Podo-podo napa? Dadi bangsa Indonesia, dadi rakyat masyarakat Indonesia. Nyapa kok akhirnya kita berkonflik wong dhewe iki lho dulur kabeh. Kan isine ngono. Podo-podo keturunannya Nabi Adam, podo-podo umatnya Kanjeng Nabi, podo-podo rakyatnya Pak Jokowi. Mosok ya arepe kan gitu. Napa niki? Wabihi lan sebab ikhok yakunu islahu bisa wujud apa islahu ndamekake datil baini wong kang anduweni pasulayan. Kemudian lewis timbul perdamaian maka orang itu juga bisa mendamaikan orang-orang yang punya masalah di hatinya. Mendamaikan kedua orang niku juga bisa. Alladzi ja'alahullahu alladzi kang dadekake ing islah. Alladzi ja'alahu kang dadekake ing islah sapa Allahu Allah ming samarati takwa kang setengah saking pira-pira buahe takwa. Jadi islah perdamaian kerukunan itu adalah salah satu buahnya takwa. Kita dibahas di pertemuan awal dulu bahwa ketakwaan ini wong wis duweni takwa maka orang itu akan cenderung berbuat baik kepada siapapun. Wis berbuat baik kepada siapapun maka minim sekali kita itu untuk bermusuhan. Wis minim bermusuhan maka yang timbul adalah islah perda. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Wattaqullaha mongko wedya sira kabeh ing Allah. Wa aslihu lan padha ndamekake sira kabeh. Data bainikum ing pira-pira wong kang anduweni pasulayan. Dawe Allah di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Awakmu kabeh itu mari kita bertakwa. Takwa kabeh ning Gusti Allah dan damaikanlah orang-orang yang mempunyai permusuhan. Adabul Ikha sampun selesai. Terus Al-Ulfah nggih sampun selesai. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang adabul majalis dan juga adabul akli. Ini penting sangat. Majalis itu kita perkumpulan, berorganisasi. Adabnya kita itu berorganisasi ini seperti apa? Itu kita bahas pertemuan selanjutnya. Oh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, monggo. Biasanya Mas Ibrahim sing tanyai. Atau masih redek karena sebagai ngerangkep sebagai broadcaster kita pada malam hari ini. Mas Adib udah yang tanyakan? Tak tua. Kak kok kiri. Lebih terus ya. Tanggal gitu. Sinten meleh? Nggih, monggo. Nggih, kapal ini nggih. Kalau ada istilah adab itu di atas ilmu, tapi kita juga butuh ilmu untuk adab.
Mas, berarti gini, itu saling kesinambungan. Kesinambungan Mas, saling berhubungan. Jadi wong lek wis duweni ilmu itu pasti beradab, Mas. Jadi ada hubungannya. Kita juga perlu, kita itu bukan juga perlu, tapi pasti membutuhkan ilmu untuk beradab. Oke. Jadi bohong besar lek enek wong ngakoni saya itu orang yang alim. Atau pengakuan orang lain itu dia adalah orang yang alim, padahal keseharian dia itu ngapunten akhlaknya buruk. Maka pengakuan dia itu orang alim itu terbantahkan karena akhlaknya yang tidak baik. Maka kesimpulannya adalah ya pertanyaannya sampean tadi. Wong sing duweni akhlak itu pasti orang yang berilmu, walaupun orang itu tidak diakui sebagai orang alim. Paham ya Mas Rahim? Walaupun neng masyarakat nggak dipandang toh, walaupun neng masyarakat telah dihakoni wong pinter toh, selama dia punya adab, maka sejatinya dia telah mempunyai ilmu, ataupun dia punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Wih, duwe ilmu titik tapi dia apa meneh duwe ilmu akeh diamal nih, jos. Itu Mas Ibrahim ya, saling berikatan, saling berhubungan. Ngerti? Ayo Mas Adip, tanya Mas Adip. Ih, tanyai ora diong apa ngantuk apa. Gitu nggih. Kalau nggak ada pertanyaan guys, sementara seperti itu penjelasan dan juga kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Dan alhamdulillah inilah pertemuan yang kelima. Jadi ngapunten pemirsa, kita setiap pertemuan itu selalu berbenah, terutama dalam proses syuting pengambilan video. Oke. Jadi mohon maaf kalau awal-awal kemarin itu videonya agak ada problem karena memang tim kita itu selalu berbenah, berapa yang ngarani apa berbenah, berintrospeksi apa yang perlu dibenahi, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Dan alhamdulillah hari ini ya bagus lah ya. Jadi appreciate sekali untuk tim broadcast kita pada malam hari. Ya, semoga tetap istiqomah sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Pun ada pertanyaan, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Saya tutup, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.